ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kita saudaraku. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama. Tuhan Yesus bersama kita dan kasih yang di antara kita. Bergandengan tangan online. Bergandengan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, saudaraku, ada yang dapat memisahkan kita. Oh, kita saudaraku, sahabatku, ada yang dapat memisahkan kita. Oke, teman-teman, perkenalkan nama Frater Kevin. Frater sekarang tingkat 4, sedang menulis skripsi. Dan oh ya, Frater itu dari Paroki Kalvari, Lubang Buaya. Deket ya dari Durensawit. Nah, jadi nanti kalau udah pandemi kita bisa jalan-jalan bareng ya ke Lubang Buaya. Lihat monumen. Oke, adik-adik. Sekarang kita mau belajar tentang hari apa? Ayo. Ada yang tahu nggak hari ini hari raya apa? Penampakan Tuhan, Kak. Ada cerita dari bacaan Injil yang bagus dan menarik. Pasti teman-teman suka. Dan teman-teman mungkin juga sudah pernah mendengar. Ada yang bawa kitab suci? Mari kita buka bersama-sama dari Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Matius bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Aku. Ya, ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat 6. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang
memerintah Yehuda karena pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Iya, ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Bianca. Oke, ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu. Mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Rafael. Ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah maka ke melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Jadi teman-teman, dulu ketika Yesus lahir, itu ada satu bintang yang bersinar terang. Bintang ini menjadi petunjuk bagi ketiga raja. Siapa yang masih ingat? Ada yang tahu nggak nama ketiga raja dari timur, orang Majus dari timur ini? Enggak. Siapa yang masih ingat? Enggak. Ada yang tahu nggak? Tadi Aku, Baltasar. Aku yang tadi. Baltasar, ya baru satu. Oke, Baltasar, Melkior. Tadi apa? Gaspar, Melkior, Baltasar ya. Ada 3 ya. Teman-teman, kalau kita ingin berbicara mengenai terang, pertama-tama kita perlu sadar, kita perlu menyadari bahwa kalau tanpa terang, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Siapa yang malam hari di kamar, kalau nggak nyalain lampu, bisa melihat dengan jelas? Teman-teman ada yang bisa nggak? Pasti nggak bisa dong ya, karena gelap. Frater aja kalau di kamar, pengen ngambil barang sesuatu kalau malam hari, lampunya dinyalain supaya bisa melihat dan memegang barangnya dengan jelas. Begitupun juga dengan kita. Ya,
kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan cahaya oleh Tuhan supaya kita dapat melihat dengan jelas bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, hadir di tengah keluarga kita melalui papa, melalui mama, melalui adik, melalui kakak yang ada di dalam keluarga kita. Lah, kok bisa hadir melalui papa, mama, adik atau kakak? Iya dong. Tuhan itu hadir melalui mereka, melalui perbuatan baik mama, papa, kakak, dan adik kita. Betul nggak? Nah, betul dong. Masa nggak betul? Nah, coba Claudia. Kira-kira Claudia punya cerita nggak? Pengalaman baik apa saat Natal ini yang Claudia alami? Tentuin mama bikin kue. Wah, asik dong. Tepuk tangan untuk Claudia ya. Bikin kue sama mama. Nah, Kuenya apa, Claudia? Gingerbread. kuenya apa? Oh, gingerbread. Mantap dong. Nah, teman-teman, kayak Claudia, Claudia pun juga menjadi terang bagi mamanya karena Claudia membantu mamanya membuat kue. Hal-hal sederhana bisa kita hayati kalau kita melihat dengan terang. Siapa terang itu? Terang itu adalah Yesus. Oleh karena itu, teman-teman, kalau sebagai anak-anak Tuhan yang baik, sebagai umat beriman, kita diajak untuk semakin beriman dengan cahaya terang supaya kita dapat melihat kebaikan orang lain. Nah, teman-teman, pada hari ini, selain kita merenungkan ketiga raja dari timur yang sudah menemukan Yesus, kita pengen bikin kreativitas, teman-teman. Teman-teman, apakah ada yang punya origami, kertas origami? Punya warna merahnya 2 nggak? Kalau nggak punya, boleh warna lain. Oh iya, emas kemenyan mur ya, kita bahas sedikit ya. Teman-teman, emas kemenyan mur itu hadiah bagi seorang bayi raja. Nah, kenapa dikasih emas? Emas itu adalah simbol kekayaan. Raja yang kaya diharapkan itu menjadi pemimpin umat yang baik. Yang kedua, hadiahnya apa? Kemenyan. Ya, teman-teman, ini kemenyannya bukan buat yang aneh-aneh ya. Tetapi kemenyan ini menjadi simbol bahwa raja tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga tidak hanya sebagai pemimpin politik, teman-teman, tapi juga sebagai pemimpin rohani, memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu hadiah yang ketiga apa? Mur ya. Mur ini adalah rempah-rempah. Rempah-rempah ini menjadi simbol bahwa perutusan dan kebaikan si raja itu diterima oleh Tuhan sehingga abadi diingat oleh banyak orang. Oke, sekarang daripada kita kebanyakan mendengarkan, kita bikin kreasi. Oke, teman-teman, sudah diambil kertasnya? Sudah. Cocok. Sekarang coba ikutin Frater ya, pelan-pelan aja. Oke? Nah, teman-teman, ini ada kertas nih. Kotak ya. Kotak nggak? Nah, sekarang udah semua jadi ya? Sebentar. Ada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman ingat ya bahwa
hari ini Tuhan Yesus minta supaya kita bisa melihat kebaikan orang dengan terang iman. Ya, supaya kita lebih mudah melihat kebaikan orang daripada melihat keburukan orang lain. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah berkumpul bersama hari ini. Terima kasih juga kakak-kakak yang sudah mengundang Frater Kevin hari ini. Jadi teman-teman, kegiatan Natal dalam keluarga yang sangat berkesan bagi Frater Kevin ya, gitu. Waktu Frater Kevin kelas 1 SD, itu Frater Kevin diajak sama papa sama mama, ada adik juga, ke kampungnya papa, di Kediri, Jawa Timur. Di Kediri, Jawa Timur. Nah, di sana perayaan Natalnya meriah banget. Karena hampir satu kampung itu Katolik teman-teman ya. Jadi nggak hanya keluarga besar dari papa yang merayakan, tapi tetangga-tetangga juga. Nah, yang sangat berkesan bagi bagi Frater adalah bisa kumpul keluarga, bisa kumpul sama kakek, sama nenek, sama mama, sama papa, sama tante, sama om, merayakan Natal bersama-sama, bisa misa bareng. Nah, itu yang berkesan. Berkumpul bersama keluarga. Kalau misalnya kita kumpul bareng, ya kan? Kita kan bisa jadi Ya, kalau kita kumpul bareng, kita bisa jadi terang bagi sesama. Ketika ada yang membutuhkan nasihat dari kakek, kakek akan berbicara dari papa akan berbicara dari adik, dari kakak, dari tante, dari om. Kita saling bercerita satu sama lain, sehingga berbagi pengalaman iman menjadi terang bagi sesama. Gitu ya. Jari jemput, jari tunjuk, jari tengah, di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking, ku sayang, ku beri 1, 2, 3, 4, 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena hari ini Engkau membimbing hadir di tengah kami untuk memberikan kami banyak pengalaman dari masing-masing teman kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh berkumpul bersama dalam situasi yang seperti ini secara online. Semoga di lain waktu nanti kami dapat berkumpul kembali untuk berbagi kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat menjadi terang bagi keluarga kami, bagi teman kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga Engkau dapat menuntun kami semua kepada jalan yang benar. Semua doa ini kami haturkan kepadamu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus, Tuhan, dan sahabat seperjalanan kami. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir dalam pertemuan ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Mari kita menjadi terang bagi sesama.